Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di doa malam. Meskipun mungkin untuk kali ini kita adakan secara online saja, karena memang pada hari ini bertepatan dengan kegiatan dari retreat bekerja di gereja kita. Oke, sebelum kita mulai mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur untuk segala kasih setiamu, untuk segala kebaikan pemeliharaanmu atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kembali pada kami untuk malam hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama dengan Kau ya Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami ya Bapa. Baik mereka yang melihat tayangan ini secara langsung maupun mereka melihat rekaman ini, biar atau urapi, beri setiap kami hati yang mau dibentuk ya Tuhan, telinga yang mendengar ya Tuhan. Juga urapi bibir lidah hamba-Mu ya Bapa, biar Kau pakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu ya Tuhan, untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Tema renungan untuk malam hari ini adalah The Covenant. Covenant yang dalam arti bahasa Indonesia secara umum adalah suatu bentuk perjanjian. Jadi covenant itu adalah perjanjian. Nah, berapa waktu yang lalu itu saya sempat dibuat penasaran dengan satu film yang punya judulnya itu sama, The Covenant juga gitu. Jadi saya lihat di beberapa komen di medsos itu kok kayaknya menarik film ini gitu. Padahal film ini tentang film perang, tapi based on true story. Jadi memang dibuat berdasarkan kisah nyata, pengalaman nyata dari pelaku tersebut. Jadi tapi biasanya kalau untuk film perang kan nggak terlalu ada sisi yang menyentuh. Karena memang kebanyakan memang dibuat untuk ya sekedar dar gitu, pokoknya seru gitu. Tapi dari beberapa orang yang melihat film ini, mereka memberikan rating lebih khususnya untuk film ini, khususnya di alur ceritanya. Nah, makanya ini yang membuat saya heran. Kenapa di sebuah film action yang biasanya tidak terlalu mementingkan alur cerita, tidak perlu mementingkan terlalu konflik di dalam cerita tersebut, tapi ini orang-orang malah memberikan nilai lebih pada alur ceritanya. Nah, karena saya penasaran, saya coba cari film ini gitu, dan akhirnya ketemu. Saya coba lihat dari awal sampai selesainya film ini. Ternyata film ini tentang kisah misi pasukan Amerika di Afghanistan yang pada waktu itu masih dikuasai oleh Taliban. Jadi mereka dikirim untuk mengusir Taliban dari Afghanistan. Nah, karena di sana ada kendala bahasa, maka pemerintah Amerika itu merekrut penduduk lokal setempat, siapa yang mau menjadi penerjemah bagi tentara ini ke penduduk lokal sekitarnya. Jadi setiap ada kegiatan ini pasti melibatkan salah satu atau dua orang penerjemah. Jadi mereka yang akan menerjemahkan apa yang dimau oleh tentara ini, apa yang diinginkan tentara ini kepada penduduk tersebut. Jadi mereka mau nanya sesuatu, jadi ada translatornya, ada penerjemahnya yang orang lokal ini. Nah, posisi orang lokal ini sendiri katanya sih cukup mendapatkan gaji yang besar. Jadi makanya banyak mereka yang mau menjadi penerjemah. Tapi di sisi lainnya, para penerjemah ini oleh masyarakat mereka sendiri itu dianggap sebagai pengkhianat gitu. Karena mereka membantu orang asing yang menyerbu ke negara mereka. Jadi mereka dianggap membantu penjajah. Jadi tidak sedikit mereka itu yang keluarganya diancam, mau dibunuh, mau disiksa atau dikejar-kejar gitu. Nah, ini kisah sebuah persahabatan dari seorang penerjemah lokal di sana dengan seorang tentara Amerika. Jadi mereka selalu bersama-sama dalam setiap misi mereka. Nah, pada satu misi yang terakhir ini, mereka melakukan pemeriksaan. Tibalah mereka di suatu wilayah, sepertinya bekas tambang, sepertinya bekas tambang yang ditinggalkan, tapi masih ada penduduk lokal di sana. Dan mereka mendekati, mereka mencoba memeriksa kondisi yang sebenarnya, karena mereka memang mendapat tugas untuk mencari bom pemusnah massal pada waktu itu yang atau istilahnya IED. Jadi mereka ditugaskan untuk mencari dan menghancurkan bom-bom ini gitu. Nah, pada waktu mereka tiba di tambang tersebut, beberapa orang mulai memeriksa
ruangan-ruangan yang ada di sekitar situ. Nah, penerjemah ini masuk dengan si tentara Amerika ini ke dalam suatu ruangan, ternyata di ruangan itu mereka mergokin ada banyak senjata. Ada tumpukan-tumpukan senjata, enggak cuma 1-2 tapi ada belasan bahkan puluhan senjata yang disimpan di situ. Jadi mereka mulai sadar, oh ternyata yang mereka kunjungi ini adalah pos perlawanan Taliban. Jadi di situ adalah area musuh mereka. Nah, singkat cerita, mereka pun mulai terlibat lah dalam satu baku tembak. Karena orang yang diperiksa juga melawan, jadi terjadilah baku tembak. Ada sekitar 8 atau 10 tentara Amerika yang pada misi itu ikut. Di dalam baku tembak tersebut ternyata banyak yang berguguran, baik dari sisi Taliban itu sendiri maupun dari sisi tentara Amerika. Nah, singkat cerita, tinggallah si satu orang tentara Amerika ini dengan penerjemah ini yang survive. Jadi mereka menghindari kejaran musuh. Semakin lama ternyata musuh yang datang itu semakin banyak. Akhirnya mereka harus larian menyelamatkan diri berdua terus-terusan, dikejar oleh puluhan tentara musuh ini. Sampailah akhirnya mereka harus sampai jatuh ke dalam lembah, jatuh dari gunung, terus lari menghindari kejaran-kejaran, menyusup ke rumah-rumah penduduk, dan itu mereka lakukan selama berhari-hari. Jadi mereka itu selama berhari-hari dikejar terus sama pasukan musuhnya. Mereka harus pakai ganti kostum mereka pakai mencoba untuk pakaian lokal jadi supaya nggak terlalu mencolok gitu. Sampai suatu saat si tentara ini sakit gitu. Jadi harusnya kalau mau menurunin egonya, si penerjemah ini bisa aja ninggalin tentara ini toh. Ngapain gitu dia harus kok sampai susah-susah membantu pelarian tentara ini. Dia bisa aja meninggalkan langsung begitu saja, tapi enggak, tapi si penerjemah ini terus mendampingi, bahkan merawat tentara yang sakit ini. Sampai suatu ketika sampai di suatu desa lagi, ternyata penduduk desa itu juga adalah pasukan musuh. Nah, mereka tahu ternyata 2 orang ini adalah orang yang lagi dikejar-kejar oleh mereka gitu. Terjadilah lagi suatu baku tembak dan si penerjemah ini berhasil menghabisi semua lawannya. Tapi kondisi si pasukan Amerika ini semakin parah sampai akhirnya beruntunglah ada bantuan yang datang. Dan singkat cerita, tentara ini yang lagi sakit ini dibawa keluar dari negara tersebut, dibawa keluar dari Afghanistan, dan tinggallah si penerjemah ini sendiri. Nah, saya coba stop dulu ceritanya sampai sini, nanti kita sambung lagi. Nah, di dalam cerita tersebut ternyata makna yang mendalam adalah adanya suatu perjanjian. Nah, di antara kedua mereka ini ternyata ada satu komitmen yang mereka buat. Komitmennya apa itu? Itu nanti ya, nanti kita bahas lagi. Nah, Bapak Ibu sadar nggak sih selama hidup kita ini enggak bisa lepas dari apa yang disebut dengan perjanjian. Bahkan pada waktu kita lahir pun, orang Jawa bilang brojol, bayi brojol keluar 1-2 jam itu, kita sudah punya satu ikatan perjanjian dalam bentuk akte kelahiran. Nah, perjanjian itu ada yang sifatnya aktif dan pasif. Kalau pasif itu adalah cukup satu pihak yang membuat tanpa meminta persetujuan dari pihak yang lain. Jadi cukup satu pihak aja yang bikin gitu. Yang lain tinggal ngikutin aja. Nah, akte kelahiran itu sifatnya seperti itu. Jadi ada suatu bentuk perjanjian yang pasif. Karena kita waktu itu kita nggak bisa minta, kita nggak bisa nolak. Saya nggak mau gitu, nggak bisa. Tapi itu adalah peraturan negara yang dibuat bahwa setiap mereka yang dilahirkan harus segera membuat akte kelahiran. Nah, di akte kelahiran itu akan tercantum nama ayahnya siapa, nama ibunya siapa, kemudian nama anak ini namanya siapa gitu. Jadi semua tercantum jelas. Itu kita nggak bisa protes, kita nggak bisa pilih, oh kok namaku kurang keren mau diganti, nggak bisa. Yaitu sudah sifatnya pasif kita. Jadi kita nerima apa adanya. Selang berjalannya waktu, pada waktu kita mulai masuk sekolah, kita pun juga dapat suatu perjanjian yang sifatnya pasif juga. Yaitu kita akan menerima apa yang disebut dengan kartu pelajar. Nah, di kartu pelajar ini tanpa kita minta pun kita pasti akan dapat. Kalau memang kita murid yang bersekolah di sekolah tersebut, sekolah akan langsung buat, langsung akan bikin tanpa minta persetujuan dari kita. Kita cuma dipanggil untuk difoto, kemudian tanda tangan kartunya, udah berapa hari kita terima. Nah, dengan
kita menerima kartu pelajar tersebut, berarti kita udah mengikatkan diri kita dengan peraturan yang ada di sekolah tersebut. Jadi kita berhak pakai semua fasilitas yang ada di sekolah tersebut, entah perpustakaannya, entah ruang belajarnya, laboratoriumnya, komputernya, itu kita punya hak untuk pakai. Karena kita diakui melalui perjanjian di kartu pelajar itu bahwa kita adalah murid yang sah di sekolah tersebut dan kita boleh pakai semua fasilitasnya. Tapi kita juga punya terikat dengan kewajiban. Kita kewajiban sebagai seorang murid, kita harus belajar di sekolah tersebut sesuai dengan waktu. Kita nggak bisa terlambat. Kalau kita bolos, mungkin kita akan ditegur. Kalau kita melakukan pelanggaran, kita akan dipanggil ke orang tua kita. Nah, jadi ada suatu perjanjian yang secara pasif yang mengikat kita dengan sekolah tersebut. Nah, setelah kita beranjak dewasa, memasuki usia 17 tahun, kita akan terikat lagi dengan suatu perjanjian yang secara pasif, yaitu perjanjian dengan negara. Kita dibuatkan KTP kalau kita sudah masuk usia 17 tahun. Jadi dengan KTP itu secara sah, secara hukum kita sudah dianggap dewasa, dan secara hukum kita harus bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang kita lakukan. Jadi KTP itu mengakui bahwa kita adalah warga negara dari suatu negara. Kita adalah warga di negara tersebut dan kita punya kewajiban sebagai warga negara, entah itu taat dengan undang-undang yang ada, mentaati semua peraturan yang ada di negara tersebut. Itu yang mengikat kita. Jadi ada perjanjian yang sifatnya pasif. Kemudian kalau perjanjian yang sifatnya aktif adalah perjanjian yang dibuat dengan kesadaran dari kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dan biasanya perjanjian ini dibuat kalau ada sesuatu yang menguntungkan. Misalnya perjanjian kerja, perjanjian bisnis. Nah, kalau kita melihat, kerjaan ini prospek ya, ternyata pekerjaan ini menghasilkan profit, menghasilkan keuntungan buat kita. Yuk kita kerjain. Nah, supaya masing-masing pihak tahu hak dan kewajibannya, supaya mereka nggak saling berebut. Saya dapat sekian ya, kamu ini nggak bisa. Jadi ada suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang dilakukan secara sadar oleh kedua pihak tersebut. Ya, saya mau terikat dengan perjanjian dengan hak dan kewajiban seperti ini. Jadi sifatnya aktif, kita sadar, kita menyadari posisi kita. Saya perlu perjanjian tersebut itu supaya apa? Supaya kerjasama ini aman, supaya kerjasama ini tidak ada sesuatu hal yang merugikan kita. Makanya dibuat perjanjian, dan itu biasanya perjanjian itu mempunyai landasan hukum. Kalau mungkin tadi yang secara pasif mungkin kartu pelajar atau KTP itu tidak mengikat kita dua belah pihak, tapi kalau perjanjian ini mengikat kita kedua belah pihak gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan salah satu poin mungkin di perjanjian tersebut, entah itu kewajiban atau hak kita, maka kita akan bisa digugat secara hukum karena perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum, apalagi kalau dibuat di hadapan notaris gitu. Jadi ada kekuatan hukum yang mengikat, yang mewajibkan kita untuk melakukan semua hak dan kewajiban yang ada di perjanjian tersebut. Dan biasanya memang kita akan berusaha membuat perjanjian tersebut tidak merugikan kita, ya kan? Gak ada orang yang mau, saya mau mengikatkan dalam suatu perjanjian kerjasama, rugi gak apa-apa, gak ada. Jadi semua orang perjanjian itu dibuat khususnya untuk menguntungkan masing-masing pihak. Jadi mengurangi kerugian sekecil mungkin, tapi di satu sisi kita mendapatkan jaminan keuntungan dari perjanjian tersebut. Nah, di situ bisa diatur perjanjian keuntungan, bagi untungnya berapa, untuk harus dipotong untuk operasional cost-nya berapa. Jadi semuanya tertata jelas. Jadi perjanjian itu bersifat mengikat. Nah, Tuhan sendiri juga punya perjanjian dengan umatnya gitu. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, dalam kitab kita, perjanjian pertama yang Tuhan berikan dengan umatnya itu pada waktu di Taman Eden. Nah, di situ Allah berfirman kepada Adam bahwa Adam boleh makan semua yang ada di taman ini kecuali pohon pengetahuan itu. Karena kalau kau makan itu engkau akan mati. Nah, jadi Tuhan membuat perjanjian, itu pun secara sepihak, tanpa persetujuan Adam. Adam nggak boleh protes. Nggak mau Tuhan, saya maunya boleh, nggak bisa. Jadi
sifatnya pasif. Jadi Tuhan yang membuat perjanjian dengan umatnya, kalau kamu boleh makan semuanya, tapi nggak boleh makan pohon pengetahuan tersebut, supaya engkau nggak mati gitu. Jadi itu perjanjian yang pertama yang Tuhan buat. Dan kalau kita lihat di Alkitab ada banyak perjanjian, ada janji-janji Tuhan yang dibuat untuk umatnya. Tuhan berjanji akan membuat umatnya banyak seperti pasir, seperti bintang-bintang di langit. Ya. Itu adalah salah satu janji juga. Dan yang itu sifatnya pasif. Tapi yang kalau bersifat aktif, itu saya melihat di perjanjiannya di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan memberikan janji kalau engkau percaya, engkau tidak akan binasa melainkan hidup kekal. Jadi ada satu pihak yang dituntut oleh Tuhan. Jadi Tuhan enggak sifatnya pasif, kamu enggak usah, kamu nerima atau enggak. Tapi Tuhan ingin kita secara sadar merespon apa yang Tuhan janjikan, bahwa Tuhan itu akan memberikan keselamatan. Tapi untuk siapa? Untuk orang yang percaya. Jadi Tuhan ingin ada respon dari kita. Tuhan ingin kita itu menjadi suatu pihak yang aktif meresponi janji Tuhan. Oh, ternyata kalau saya mau menerima janji ini berlaku dalam hidup saya harus melakukan sesuatu, yaitu apa? Percaya dulu. Jadi Tuhan tidak mau kamu nerima atau enggak. Tuhan memberikan free will, Tuhan memberikan kebebasan buat kita untuk kita merespon janji Tuhan yang ini tentang keselamatan. Dan ini adalah janji yang Tuhan minta secara aktif kita mau berperan. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita yang tahu anugerah keselamatan itu kita terima secara cuma-cuma. Saya yakin tanpa disuruh kita pasti akan membuat suatu komitmen dengan Tuhan sendiri. Kita membuat suatu perjanjian dengan Tuhan sendiri. Saya akan setia Tuhan, saya akan melayani Tuhan, saya akan mengikuti Engkau Tuhan ya. Nah, tapi masalahnya seringkali manusia itu membuat janji pada waktu mereka dalam kondisi terdesak, dalam kondisi kepepet. Mereka sering dengan mudah membuat janji dengan Tuhan. Mereka bilang, Tuhan tolong aku kali ini Tuhan. Kalau Engkau tolong aku akan melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau Kau selamatkan aku Tuhan, bebaskan aku dari masalah ini Tuhan, aku akan menyerahkan hidupku untukmu Tuhan. Dan itu sering kali kita lakukan, itu sering kali tanpa baik sadar maupun enggak sadar kita lakukan seperti itu pada Tuhan ya. Kita memberikan satu janji, kita memberikan suatu komitmen kepada Tuhan yang mana ternyata pada ujung-ujungnya kita sendiri tidak bisa menggenapi, kita sendiri tidak bisa melakukan apa yang sudah kita janjikan pada Tuhan. Ya, sama seperti anak kecil gitu. Seringkali kalau minta sesuatu merengek-rengek, nanti dia bilang, ya nanti saya akan belajar lebih baik lagi. Nilai-nilai saya akan menjadi lebih baik lagi Pak. Saya akan rajin, saya akan bersihkan kamar saya akan bersihkan tempat tidur saya. Dengan satu harapan bahwa orang tuanya akan menuruti apa yang dia mau. Mungkin dia menginginkan sesuatu pada waktu itu. Jadi dia juga memberikan harapan, dia memberikan janji ke orang tuanya. Dia akan menjadi lebih baik. Kalau dia mendapatkan apa yang dia mau. Seringkali kita berlaku seperti itu kan Bapak Ibu. Kita seringkali berharap pada Tuhan mendapatkan sesuatu yang baik dan kita memberikan imbalan kepada Tuhan dengan janji-janji kita. Tapi hari ini Tuhan mau kita belajar untuk kita mengkoreksi lagi komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan enggak ingin sesuatu janji yang tanpa sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Tuhan enggak ingin diberikan suatu janji-janji yang muluk, suatu iming-iming yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Padahal Tuhan ngasih keselamatan itu gratis kok. Tuhan enggak nuntut apa-apa dari kita, tapi Tuhan berikan, kamu tak kasih keselamatan asal kamu cukup percaya. Tuhan enggak minta kita melakukan ABCD sampai Z, enggak. Cukup percaya sama Dia gitu. Jadi apa yang Tuhan minta itu sebenarnya enggak sesuatu yang enggak bisa kita lakukan gitu. Kalau kita hanya sekedar mau percaya bahwa Tuhan sudah memberikan janji keselamatan tersebut. Jadi hari ini kita coba belajar mengingat apa janji-janji apa yang sudah kita berikan pada Tuhan. Ternyata kita enggak bisa menggenapinya. Dan itu Bapak Ibu itu menghalangi berkat Tuhan turun atas hidup kita. Karena apa? Karena
banyak hal-hal yang tidak bisa kita tepati di hadapan Tuhan gitu. Jadi mari kita coba menggali lagi, apa sih, kenapa sih kok kehidupan kita seperti ini, kita nggak mengalami perubahan dalam hidup kita gini-gini aja. Kita dengan mudah pada waktu kepepet, pada waktu bermasalah kita berani janji sama Tuhan, kita berani mengatakan kepada Tuhan bahwa kita akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi setelah kita mendapatkan pertolongan Tuhan, setelah kita diberkati, saya banyak melihat hal-hal seperti itu gitu. Jadi melihat orang yang sudah diberkati, yang Tuhan tolong, ternyata mulai undur. Dia mulai beralasan, wah saya mulai repot, proyek saya mulai banyak, ini anak saya mulai butuh perhatian gini-gini. Dan mulai mundur, mulai menjauh dari Tuhan. Tapi pada waktu kepepet dia begitu gampang menjanjikan hal-hal tersebut kepada Tuhan. Mari kita belajar menjadi anak yang lebih dewasa lagi. Enggak sembarang lagi kita mengucapkan janji-janji di hadapan Tuhan tanpa kita punya komitmen, tanpa kita punya kemauan untuk kita boleh melakukan apa yang sudah kita janjikan pada Tuhan ya. Kita mau belajar menjadi lebih dewasa lagi, kita mau belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi apa yang sudah kita janjikan Tuhan, lakukan, genapi apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Jadi jangan kasih Tuhan itu ampas. Saya seringkali melihat setelah orang itu tergeletak sakit, lemah, gak berdaya, mungkin gak bisa bangun lagi, baru dia janji Tuhan kalau saya sembuh, kalau saya sehat, saya mau melayani. Omong kosong. Karena pada waktu kita sehat, kita tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa? Pada waktu kita sudah tergeletak, lemah, gak berdaya, baru kita ingat Tuhan. Baru kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Dengan kondisi kita yang sudah carut marut, dengan kondisi kita yang sudah gak fit, gak prima lagi itu. Tapi pada saat kita kondisi sehat, kita kondisi baik, kita menjauh dari Tuhan itu. Saya lanjutkan dari ending dari kisah cerita tadi ya. Jadi setelah si tentara Amerika ini balik ke Amerika, dan setelah dia dirawat beberapa minggu, dia mulai sadar, dia ternyata ingat lagi dengan si penerjemah ini. Dia cari informasi dari rekan-rekannya, dia cari berita, ternyata dia mendapatkan informasi, ternyata si penerjemah ini hidupnya harus berpindah-pindah. Karena dia dianggap sebagai orang yang paling dicari di negara tersebut. Kepala dia itu dihargai mahal, sangat mahal. Jadi orang banyak memburu dia. Jadi dia tidak bisa hidup lama di satu tempat. Di satu tempat ini dia harus pindah. Dia sudah punya anak, sudah punya satu anak dan istri. Jadi mereka satu keluarga kecil ini harus siap berpindah-pindah. Ada info, ada tentara mulai mendekati desa dia harus pindah lagi. Dan itu dia lakukan berulang-ulang. Nah, sampai akhirnya si tentara Amerika yang udah balik ke negaranya itu ingat, dia itu pernah berjanji sama si penerjemah ini. Dia punya komitmen, mereka buat satu komitmen, kalau semua urusan ini beres, selesai, tugas kita ini selesai, kamu nanti tak kasih visa Amerika, kamu satu keluarga tak boyong ke Amerika, tak pindahin ke Amerika untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, tapi karena kondisi pada waktu itu nggak memungkinkan, akhirnya si tentara ini nggak bisa menggenapi apa yang dia janjikan kepada si penerjemah ini. Akhirnya dia harus pulang sendirian dan meninggalkan si penerjemah ini. Nah, begitu dia dalam kondisi yang prima, sehat, dia hubungi lagi rekan-rekannya yang dulu satu misi sama dia. Dia hubungi satu kelompok, ada yang namanya private military contract, jadi tentara bayaran ini. Tentara bayaran ini memang di-hire, memang disewa untuk melakukan suatu tugas di suatu negara. Dan tentara ini menghubungi si tentara bayaran ini. Dia minta, bawa saya kembali masuk ke Afghanistan. Saya mau cari penerjemah saya punya janji sama dia, saya akan bawa dia. Saya mau bawa orang ini ke Amerika. Nah, ternyata nggak semudah itu, dari pihak pemerintahan sendiri menolak, berbelit-belit. Tapi akhirnya dengan usaha satu yang gigih, dengan suatu perjuangan, akhirnya dia bisa mendapatkan visa dari pemerintah untuk diberikan ke keluarga penerjemah tersebut. Tapi dia harus menyemputnya gitu. Jadi akhirnya berangkatlah orang ini lagi. Nah, kalau mau dipikir-pikir loh, sebenarnya kan si tentara ini sudah enak, sudah hidup enak, sudah aman, sudah sehat kembali. Lah ngapain? Dia mengambil suatu resiko, dia mengambil suatu keputusan untuk kembali ke
keadaan yang mungkin bisa berbahaya lagi buat dia. Dia nggak mikir kalau misalnya dia kembali masuk ke Afghanistan ternyata dia ketangkep lagi, mungkin dia nggak akan bisa lagi lolos gitu untuk kedua kali. Tapi dia nggak mikirin itu. Dia kesampingkan semua risiko tersebut karena dia punya satu janji, dia punya satu komitmen dengan si penerjemah ini bahwa saya akan bawa kamu keluar. Nah, berangkatlah akhirnya si tentara ini ke negara tersebut. Melalui adik dari si penerjemah ini, dia akhirnya bisa diketemukan kembali. Dia dikasih tahu sama adiknya, oh kakak saya ada di desa ini. Dan berangkatlah tentara ini akhirnya bisa bertemu dengan si penerjemah. Dan seperti yang ceritanya tadi bahwa si penerjemah ini kan buronan nomor 1. Jadi dicari-cari terus ya. Nah pada waktu dia ketemu dengan si tentara Amerika ini ternyata adalah segerombolan pasukan musuh ini yang sedang menyantroni desa ini. Tetap mencari, tetap orang musuhnya ini nggak bosan. Setiap desa dicari dan tibalah di desa di mana si penerjemah ini tinggal gitu. Jadi begitu mereka lihat ada tentara musuh datang, mereka berdua segera bergegas. Si penerjemah jemput si istri sama anaknya, dibawa lari dan ternyata mereka ketahuan gitu. Mereka dikejar lagi, terjadi lagi baku tembak sampai akhirnya betul-betul terpojok, tapi untungnya si tentara ini kan mengasih koordinatnya, posisi dia di mana pada waktu itu. Dan akhirnya si tentara bayaran ini tahu dan mengirimkan drone. Jadi pesawat tanpa awak itu untuk memotret kondisinya, dan dari drone itulah tahu bahwa mereka bertiga nih sedang diburu oleh pasukan musuh. Mereka sudah terdesak sekali gitu di suatu bendungan, mereka berlindung di sana. Dihujani banyak sekali tembakan oleh musuh dari bukit, dari seberang jalan gitu. Kalau melihat kenyataannya mungkin tidak akan bisa lolos mereka karena mereka sudah terpojok sekali. Tapi ternyata melalui drone tersebut tentara bayaran ini segera mengirimkan pesawat bantuan. Mereka mengirimkan satu pesawat Hercules besar yang diperlengkapi dengan persenjataan, dan mereka nyampe di lokasi segera menolong, menembaki semua musuh itu sampai habis. Dan ini adalah suatu cerita kisah nyata, suatu true story dari seorang tentara Amerika yang mengalami misi di Afghanistan. Dan pada akhirnya si tentara ini bisa membawa kembali keluarga si penerjemah ini keluar dari Afghanistan dan mendapatkan kehidupan yang layak di Amerika. Nah Bapak Ibu, dari cerita tersebut saya belajar satu hal, bahwa memegang komitmen itu sangat penting sekali dalam hidup kita. Kebayang nggak kalau misalnya tentara ini nggak pegang komitmennya dan dia biarkan aja, saya nggak ngurus, itu kan urusan si penerjemah, itu resiko pekerjaan dia gitu. Kira-kira bisa bertahan lama nggak si penerjemah ini? Mungkin dalam hitungan minggu atau berapa bulan ke depan pasti akan ketahuan dan mungkin akan dibunuh, mungkin akan kehilangan nyawanya gitu. Tapi si Amerika ini, si tentara Amerika tanpa memperdulikan resikonya, dia berani balik lagi untuk menyelamatkan si penerjemah ini. Hanya karena dia merasa sudah punya komitmen untuk yang dia berikan kepada penerjemah ini, dan dia harus lakukan komitmen itu. Mari Bapak Ibu kita belajar apa yang sudah kita komitmenkan pada saat kita mengikut Tuhan. Lakukan, kerjakan, jangan pernah undur dalam komitmen kita. Apapun keadaannya, apapun kondisi kita, jangan pernah undur. Kita tetap pegang teguh komitmen kita, karena Tuhan juga tidak pernah ragu-ragu kok, Tuhan nggak pernah narik lagi komitmennya. Keselamatan yang dia berikan itu kekal kok. Tidak karena dia lihat kita kakean pola, terus dia lihat kita ini undur, terus tiba-tiba dia ambil lagi keselamatan. Enggak. Tuhan tetap berikan keselamatan itu buat kita. Tergantung kita sendiri, kita mau mengerjakan enggak keselamatan tersebut. Sampai seberapa kita menghargai Tuhan kita melalui komitmen kita. Waktu kita, tenaga kita, uang kita. Mungkin itu yang harus kita berikan. Kasih itu. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan kok. Saya belajar dari gereja ini pada waktu kita memulai mission trip. Betul-betul kita bukan dalam suatu kondisi gereja yang berkelimpahan Bapak Ibu. Saya tahu persis kondisi keuangan gereja seperti apa. Saya tahu persis pengeluaran kita tiap bulan itu seperti apa, seberapa gedenya. Dan yang kita masuk, yang kita terima itu berapa. Dari setiap persembahan, setiap kolekte, berapa.
Dan kalau mau kita hitung-hitungan, kita nggak perlu melakukan mission trip, buang-buang duit. Ada beberapa orang yang bilang itu buang-buang duit, nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kita mau lakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Kita mau menjadi berkat bagi gereja lain. Nggak perlu gereja ini menjadi satu mega church baru kita mau bergerak. Nggak perlu kita punya ribuan jemaat baru kita mau peduli sama gereja-gereja yang lain. Enggak. Saya bersyukur Tuhan kasih hati seorang hamba dalam diri Bapak Gembala kita. Ya, untuk memulai suatu mission trip, untuk memulai sesuatu hal yang kita nggak tahu apakah nanti akan bisa tercukupi gitu. Tapi dengan berjalannya waktu kita melihat betapa dahsyat pertolongan Tuhan. Dari orang-orang yang mungkin, enggak kita harapkan mereka bisa mampu memberi. Ternyata mereka beri loh. Kita nggak melihat nilai, tapi kita belajar melihat menghargai hati mereka. Kita belajar menghargai pengorbanan mereka. Nominal mereka mungkin nggak besar, tapi hati mereka tuh mau untuk berbagi dengan yang lain. Itu yang kita mau. Kita punya komitmen pada Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Lakukan. Jangan pernah melihat kondisi kita saat ini. Mungkin kita kurang, mungkin kita butuh ini itu. Tapi kita belum punya, tapi kita kasih. Kita mau taat. Kita bagikan apa yang kita punya. Tidak perlu nunggu harus gereja ini besar. Tidak perlu kita tunggu kita menjadi orang sukses baru mau kita terjun dalam pelayanan. Mulai hari ini dengan apa yang ada padamu. Tuhan gak minta yang macam-macam. Tuhan gak kasih syarat, oh kamu harus punya rekening sekian ya, kamu baru boleh ikut pelayanan. Enggak. Tuhan yang cuma mau hati kita. Hati yang betul-betul mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu sama dengan kita melayani manusia sekitar kita kok. Jadi bukan berarti, untuk Tuhan tok, enggak. Untuk orang-orang di sekitar kita. Dan itu kita lakukan melalui mission trip. Ada banyak kisah-kisah yang indah, kisah-kisah yang luar biasa dari apa yang kita sudah lakukan. Ada satu gereja dipulihkan, satu gereja yang sudah mau tutup, ya sudah nggak tahu melakukan apa ini. Tapi tiba-tiba pada saat kita melakukan kunjungan ke mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Hari ini, informasi dari Bapak Gembala, mereka sudah melakukan 3 kali ibadah dalam sehari. Hanya dalam kurun waktu mungkin 3-4 bulan setelah kunjungan kita. Luar biasa Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu kok apa yang Tuhan mau gitu. Apa yang akan Tuhan kerjakan di tempat yang akan kita layani. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita belajar, kita mau taat. Bergerak aja. Tidak tahu apa. Nanti Tuhan, setelah itu Tuhan bekerja gimana untuk orang-orang tersebut. Setelah itu Tuhan bekerja gimana pemulihan Tuhan untuk gereja tersebut. Bukan sesuatu yang harus kita pikirkan. Tidak usah. Itu bagian Tuhan. Bagian kita lakukan dulu. Melangkah dulu, kunjungi, berkati mereka, dan setelah itu Tuhan yang akan bekerja. Ada banyak cerita yang mungkin kalau harus kita sharing, ada banyak cerita-cerita yang indah dari hasil mission trip kita. Kita nggak nuntut apa-apa, kita nggak berharap apa-apa, cuman kita lakukan aja apa yang Tuhan mau. Mari Bapak Ibu itu kita belajar lagi untuk memegang komitmen kita. Kalau Bapak Ibu dulu menerima keselamatan, kalau Bapak Ibu dulu berjanji di hadapan Tuhan, mau melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh, lakukan, kerjakan. Jangan peduli dengan keadaan Bapak Ibu, mungkin secara ekonomi mungkin belum baik, mungkin secara pergumulan, Bapak Ibu punya pergumulan, enggak apa-apa. Jangan itu menjadi penghalang, jangan itu menjadi sesuatu yang mengikat kaki Ibu, Bapak Ibu supaya enggak bisa bergerak melayani Tuhan. Lepaskan semua itu. Percayakan bahwa Tuhan akan pulihkan hidup kita. Tapi yang mungkin mau lakukan adalah kita mau menyenangkan hati Tuhan dulu. Kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan terlebih dahulu. Kembali kita ingat komitmen kita. Jangan pernah undur apapun keadaannya. Terlebih lagi pada saat kita menerima berkat-berkat Tuhan. Itu adalah posisi-posisi yang berbahaya. Saat kita mulai masuk dalam zona nyaman, dalam kita mulai menganggap segala sesuatunya sudah baik. Saya sempat beberapa waktu yang lalu itu kondisi hati ini dipengaruhi dengan banyaknya saldo di rekening kita. Saya percaya Bapak Ibu juga merasakan hal seperti itu kan. Pada waktu saldo kita masih banyak, wah kita merasa gak ke gereja gak apa-apa. Kita merasa tenang, karena kita merasa ada backup kita. Nanti kita butuh apa, oh masih ada kok. Bisa dicukupi kok, ya kan. Tapi pada waktu kita dalam keadaan berhempit, baru kita menjerit pada Tuhan. Itu yang Tuhan gak mau. Tuhan mau dalam segala kondisi hidup kita tetap setia melayani Tuhan. Kita tetap pegang dengan komitmen kita. Apa yang sudah kita berikan, janjikan kepada Tuhan.
Mari Bapak Ibu, kita mau belajar setia ya. Kita mau belajar melakukan apa yang sudah kita janjikan pada Tuhan. Karena Tuhan pun selalu menggenapi janji-janji kita. Kita kan selalu berharap Tuhan genapi janjimu, kita klaim janji Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau klaim janji kita, kira-kira skorsnya berapa sih? Song mungkin ya. Kita kebanyakan janji mungkin sama Tuhan, tapi kita tidak pernah lakukan. Kita banyak lip service kepada Tuhan. Kita berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan janji-janji kita. Ya. Malam hari ini melalui renungan ini, kita mau belajar menghargai komitmen kita dengan Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau melangkah tanpa kita mau melihat kiri kanan kita, apapun kondisi kita saat ini. Kita tetap mau terus melangkah, terus berjalan. Karena Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Tuhan yang akan mencukupkan kita. Tuhan sendiri yang akan buka jalan buat pekerjaan kita, buat masalah kita. Tuhan sendiri yang akan selesaikan. Kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kalau kembali malam hari ini kembali kami diingatkan Tuhan akan komitmen setiap kita yang sudah kita berikan pada saat kami mengambil keputusan untuk mengikut Engkau Tuhan. Roh Kudus mampukan kami Tuhan untuk kami terus berpegang pada komitmen kami tanpa kami melihat, tanpa kami terpengaruhi oleh keadaan sekeliling kami. Apapun keadaan kami saat ini, sakitkah, sehatkah, kayakah, miskinkah, kami tetap mau melakukan apa yang sudah kami janjikan pada Tuhan. Kami mau tetap setia melayani Tuhan. Kami tetap setia mengikuti setiap pertemuan-pertemuan ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap firman ini boleh menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan itu ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau terima berkat-Mu ya Tuhan. Angkatlah setiap tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih penyertaan-Nya yang sempurna mulai hari ini sampai selama-lamanya. Apa yang Engkau kerjakan, Tuhan menjadikan berhasil. Keluar masuk-Mu Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.